Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelasnya Ibu Ais. Nah, selamat datang anak-anakku kelas 6 SDN Pacul 3 Bojonegoro. Ketemu lagi sama suaranya Ibu Ais seperti biasa. Ibu Ais harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk peta konsep pada pertemuan kali ini yaitu masih sama seperti peta konsep yang sebelum-sebelumnya, hanya saja sekarang kita membahas mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat. Kalian pasti masih ingat kan bilangan cacah? Kalau bilangan cacah itu meliputi bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalian pasti juga sudah paham di pertemuan sebelumnya tentang bilangan positif dan negatif. Nah, dalam video sebelumnya mengenai bilangan positif, bilangan negatif, itu mereka masing-masing memiliki lawan bilangan. Seperti misal pada bilangan bulat positif 1, lawannya yaitu bilangan bulat negatif 1. Nah, selanjutnya bilangan negatif 3 berarti lawannya adalah 3, seperti itu, dan seterusnya. Nah, sekarang bilangan bulat itu kan terdiri atas bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang dalam perkalian bilangan bulat ini kita memiliki 4 permasalahan. 4 permasalahan dalam perkalian bilangan bulat. Sekarang kita langsung saja ke permasalahan yang pertama. Nah, permasalahan pertama yaitu perkalian positif dengan positif. Nah, seperti kita tahu kan anak-anak, bahwa perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Ingat-ingat ya, perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Nah, kita ke soal permasalahan yang pertama yaitu 3 kali 5. Yang di bawah ini ya. 3 kali 5 itu berarti 3 dijumlahkan secara berulang sebanyak 5 kali. Nah, maka itu artinya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali, yang hasilnya yaitu 15. Nah, perkalian 3 kali 5 ini juga bisa diartikan terbalik. Maksudnya terbalik yaitu dibalik. 3 kali 5 bisa dikerjakan dengan cara 3 tambah 3 sebanyak 5 kali, atau bisa dikerjakan juga 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali, seperti penyelesaian yang di bawahnya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambahkan atau dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka menghasilkan 15. Nah, contoh selanjutnya 7 kali 4. Di sebelah kanan atas ini ya. 7 kali 4 artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 dijumlahkan sebanyak 7 kali, menghasilkan 28. Nah, begitu pula penyelesaian pada 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. 7 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali, yang menghasilkan 28. Lalu kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua, masih kita ingat-ingat ya, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Permasalahan yang kedua, kita masih menggunakan bilangan 3 dan 5. Cuma 3 di sini kita ubah menjadi negatif. Negatif 3 dikali 5. 5-nya positif ya. Nah, seperti definisi perkalian tadi, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang, artinya negatif 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Ya, negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 menghasilkan negatif 15.
Selanjutnya kita ke soal permasalahan kedua, yaitu negatif 7 dikali 4. Negatif 7 kita jumlahkan sebanyak 4 kali, nah menghasilkan negatif 8. Kita tambah soal lagi, negatif 2 dikali 5. Nah, itu artinya negatif 2 ditambahkan sebanyak 5 kali. Ini ibu sepertinya typo ya. Maksudnya, negatif 2 ditambah negatif 2 sebanyak 5 kali, menghasilkan negatif 10. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga, kita lihat perkalian 3 kali 5 dan 5 kali 3 itu hasilnya sama. Ya, hasilnya sama, yaitu 15. Itu berarti perkalian tersebut senilai. Nah, begitu juga negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. Dan 5 dikali negatif 3 hasilnya pun juga sama, yaitu negatif 15. Nah, kedua perkalian yang ibu beri warna merah ini kan negatif 3 dikali 5 dan 5 dikali negatif 3, bilangannya dibalik gitu kan, negatif yang di depan, positif yang di belakang, lalu yang di bawah ini positif di depan yaitu 5 dan negatif 3 di belakang yaitu negatif 3. Nah, ternyata kedua perkalian di atas ini, warna merah ini, kalau dibalik itu hasilnya senilai, hasilnya tetap sama. Ya kan? Hasilnya tetap sama, yaitu negatif 15. Mengapa? Karena hasilnya senilai. Nilainya sama. Sekarang kita buktikan yang di kotak warna pink ini. Negatif 3 dikali 5. Kalau diselesaikan berarti negatif 3 kurung 3 kali 5. Nah, negatifnya dikeluarkan gitu ya istilahnya. Lalu negatif 3 yang sudah keluar tadi kita tulis kurung 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Dan penjumlahan 3 sebanyak 5 kali itu ditarik ke bawah menghasilkan 15. Dan negatif yang sudah keluar tadi dibiarkan tetap ditulis, menghasilkan negatif 15. Nah, kalau yang di bawahnya 5 kali negatif 3. Kalau tadi negatif 3 dikali 5, kalau sekarang 5 kali negatif 3. Seperti biasa, tanda negatifnya dikeluarkan dulu, lalu kita tulis angka 5 kali 3. Nah, karena negatifnya tadi sudah dikeluarkan ya, berarti tinggal bilangan 5 kali 3. Lalu kita ke bawah, negatif, kurung buka, 5 ditambah 5 ditambah 5. Sebanyak 3 kali. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 tadi hasilnya yaitu 15. Kita tarik di bawah, kita tarik ke bawah. Lalu tanda negatif tadi tetap kita tulis, menghasilkan negatif 15. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang keempat. Pada kotak warna hijau kita lihat persoalan pada soal negatif 3 dikali negatif 5. Nah, kita lihat di kotak warna pink yang bawah saja ya, karena yang atas itu ada kesalahan tulisan, jadi dihiraukan saja. Kita langsung ke kotak warna pink yang di bawah, yaitu negatif 5 dikali negatif 3. Dibalik seperti tadi. Kenapa dibalik? Karena itu tetap senilai. Perkalian apapun itu, jika dibalik hasilnya akan tetap senilai atau hasilnya sama. Nah, negatif 5 kali negatif 3. Negatifnya kita keluarkan dahulu. Maka negatif, kurung buka, negatif 5 dikali 3, kurung tutup. Lalu kita kerjakan di bawahnya negatif, itu tandanya negatif 5 dijumlahkan sebanyak 3 kali ya. Negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 hasilnya yaitu negatif
15. Jadi bilangan apapun itu, jika bilangan tersebut positif dengan positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif dengan negatif hasilnya positif. Jadi cara mudahnya, kalau bilangan tersebut memiliki lambang yang sama, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, itu berarti hasil perkaliannya yaitu positif. Namun, kalau kedua bilangan tersebut atau berapapun bilangan itu memiliki lambang yang berbeda, artinya negatif kali positif atau positif kali negatif, itu artinya hasilnya pun juga negatif. Jadi diingat-ingat ya, kalau lambangnya sama hasilnya positif, kalau lambangnya berbeda berarti hasilnya negatif. Nah, sekarang kita beralih ke permasalahan dalam soal cerita. Contoh soal cerita. Dalam suatu ujian tulis, skor tiap soal diatur sebagai berikut. Pertama, jawaban benar bernilai 4. Jawaban salah nilainya negatif 1. Tidak menjawab nilainya 0. Dan Siska adalah salah satu peserta ujian. Siska menjawab semua soal. Total semua soal adalah 25. Siska menjawab 20 jawaban benar, ingat-ingat, dan 5 jawaban salah. Ingat-ingat. Nah, berapa total skor Siska? Sekarang kita ke penyelesaiannya pada kotak warna pink. Siska menjawab 20 jawaban benar. Itu berarti 20 kali 4. Mengapa dikali 4? Karena di atas tadi sudah dijelaskan bahwa jawaban benar nilainya 4. Berarti di sini Siska menjawab 20 jawaban benar kali 4. Hasilnya 80. Lalu Siska menjawab 5 jawaban salah. 5 jawaban salah artinya 5 kali negatif 1. Mengapa negatif 1? Kita lihat pada soal cerita di atas. Jawaban salah nilainya negatif 1. Berarti dikalikan negatif 1. 5 kali negatif 1 hasilnya negatif 5. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi di kesimpulan sebelumnya, jika lambangnya berbeda, itu hasilnya negatif. Nah, ini 5 kali negatif 1. Hasilnya negatif 5. Nah, belum selesai penyelesaiannya. Kita lanjutkan lagi. Maka total skor yang didapatkan Siska adalah 80 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 75. Seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih materi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang sudah Ibu berikan sebelumnya menggunakan penjelasan tadi. Ibu harap kalian paham. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian chat Ibu saja, enggak usah takut. Ibu pasti akan menjawab. Mungkin kalian jika butuh tergesa-gesa, kalian bisa telepon Ibu saja. Ibu fleksibel. Mungkin kalian akan bertanya sesuatu, monggo dipersilahkan. Terima kasih ya anak-anak. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.